kan udah nggak memenuhi syarat. Gas aja di dalam. Tuh kalau meledak gimana? Kalau terjadi apa-apa gimana? Ya, ruangan sangat sempit seperti ini. Sudah ruangannya sempit, monopoli lagi bahan baku. Aduh, sedih. Coba. Ini apa di sini? Area pecucian ompreng. Yang tadi nggak pakai zinc ya yang sana? Iya. Tapi loker wanita, lokernya kecil banget, joroknya minta ampun. Anda kembali lagi bersama kami di Arah Angin. Kita masih membahas bebenah MBG untuk rakyat. Masih bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bu Nanik S. Deyang. Bu Nanik, soal pengawasan. Ini jumlah dapur SPPG-nya ada 24.000 lebih. Jumlah pengawasnya ada 70 orang. Gimana ceritanya Bu Nanik? Ya justru itu tadi saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kalau ada masyarakat yang membantu mengawasi. Tapi yang benar, ya satu, kita ingin dan itu melalui apa kalau mengadu? Ada sekarang kan call center kita 127. Silahkan kalau memang terjadi sesuatu itu melalui 127. Kemudian berdasarkan setelah keluarnya Kepres nomor 28 tahun 2025 bulan Desember lalu, dibuat Presiden membuat tim koordinasi yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Artinya BGN nggak berjalan sendiri. Di situ ada Kemendagri, ada Kementerian Kesehatan, bermacam-macam lah. Ini sekarang harus boleh mengawasi. Misalnya Bupati, saya lihat sekarang Pak Bupati dulu nggak boleh masuk dapur. Sekarang sudah banyak Bupati Wali Kota sidak, lihat ke dapur. Ini juga bagian yang sangat membantu kita. Nanti mereka melaporkan ke kami. Ini kayak saya sudah sering menerima dari bupati, dari wali kota gitu ya. Kemudian ada satgas juga di daerah, ya kan. Nah ini yang jadi kita sendiri dari BGN ini kan ada karek itu di regional, ada Korwil, kemudian ada KSPPG. Karek sama Korwil ini kan mengawasi, tapi ada lagi namanya KPPG, ya kan. Nah KPPG ini biasanya pegawai negeri. Nah kemudian sekarang dengan Kepres nomor 28 tadi, banyak yang bisa ngawasi. Pemerintah daerah bisa ngawasi. Pak Camat boleh masuk nggak dapur? Boleh, dulu nggak boleh masuk dapur. Sekarang boleh, kalau melihat yang nggak benar ya boleh diawasi. Kemenkes boleh ngelihat ke dapur. Ya. Oke, semakin banyak yang mengawasi, apakah nanti tidak akan tumpang tindih Bu Nanik? Nah, kita bilang, tetapi harus tentu dengan tujuan misalnya dia menerima pelaporan atau hal-hal yang jangan juga mencari-cari. Tapi masuk dapur juga harus standar, harus steril. Bu Nanik, kalau masyarakat mungkin akan dengan sangat mudah untuk mengawasi menu makanan yang diterima. Apalagi orang tua murid dan guru yang ada di sekolah. Tapi kemudian soal-soal yang lain, misalnya kepemilikan koperasi dan lain sebagainya itu kan harus memiliki kewenangan tertentu. Begitu? Nah itu siapa yang mengawasi mereka? KSPPG-nya. Kita tanya kan, kita kan meminta laporan mereka untuk melaporkan ada portal kita namanya Tawaskar. Tawas, pemantauan dan pengawasan care. Nah di situ itu akan disebutkan berapa jumlah supplier. Nanti kelihatan. Nah uang ini, pembayaran itu kan melalui akunnya ini joint account, kepala SPPG dan mitra. Kalau dia hanya satu, dia approve-nya yang KSPPG itu cuma satu, berarti cuma satu. Tapi kalau 15, nanti kelihatan dari berapa yang di-approve nih dalam sehari berapa. Kalau yang approve-nya cuma 1 sampai 5, berarti terjadi monopoli. Dan ini bisa termantau. Kita kalau ini bisa secara keuangan kita bisa melihatnya di sini. Bu Nanik juga sempat menyatakan ketika program MBG atau targetnya ini diperluas muncul fenomena ternak yayasan. Ya, kan jadi gini, saya jadi cerita ke belakang. Pak Presiden ini sebetulnya banyak orang mengira ini janji politik, ini program politiknya Prabowo supaya jadi presiden lagi. Enggak, kalau kebetulan mungkin saya sudah mengenal beliau dan lama dengan beliau. Ini program lama. Ini program yang nurani presiden. Sudah nggak tahu belasan tahun saya bicara ini sejak tahun 2012 kok dengan beliau. Itu kan sebelum beliau jadi presiden.
beliau sedih melihat anak-anak Indonesia ini banyak yang kekurangan gizi. Anak-anak stunting, anak-anak yang hanya sehari, jangan bicara 2 kali makan Mbak, apalagi 3 kali. Sekali makan pun pakai garam itu masih banyak. Anak-anak yang makan hanya dengan mie instan, 1 bungkus, kasih air yang banyak, pakai sawi atau pakai apa sayur, kemudian untuk makan. Nah bagaimana dengan perbaikan gizi mereka? Sehingga Pak Prabowo sudah lama dari dulu berpikir, sampai dulu partainya membuat, Partai Gerindra membuat namanya revolusi putih supaya anak-anak ini dapat minum susu. Pak Prabowo memelihara peternakan kambing di mana-mana dulu untuk memberikan susu gratis. Jadi ini sudah lama kepedulian Pak Prabowo terhadap anak-anak Indonesia. Nah, lalu pada saat beliau benar-benar menjadi presiden, beliau memang, saya kalau menjadi presiden saya akan perbaiki gizi anak-anak Indonesia ini. Kalau enggak, bagaimana nasib yang menengah ke bawah? Nantinya Indonesia ini bisa survive, yang bisa punya tempat hanya anaknya orang kaya. Anaknya orang miskin akan kalah terus, anaknya orang desa akan kalah terus. Ini Pak Prabowo ini sebetulnya nurani beliau. Nah, lalu Pak Prabowo bilang, makanya tidak boleh yang menjadi mitra adalah PT atau CV. Karena ini bantuan pemerintah. Makanya harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun awalnya Pak Presiden ini minta yang menjadi mitra ini adalah yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, agama apa saja. Yang memang sudah bergerak di situ. Ya, maksudnya kan banyak yayasan pendidikan punya sekolah. Pak Prabowo berpikir begini, yayasan-yayasan ini selama ini kan membantu negara, tapi tidak begitu punya dana. Sehingga kalau dia menjadi mitranya MBG, makannya anak-anaknya sudah dapat dari pemerintah melalui program MBG. Kalau ada misalnya tadi uang insentif, sisa uang seperak 2 perak, bisa untuk perbaikan sekolah, bisa untuk perbaikan pondok pesantren. Nah yang seperti itu maksudnya. Nah tetapi ini ternyata nggak semua yayasan punya uang, sehingga lambat. Sampai bulan Juni, ini saya belum masuk bagian, tapi saya ikut mengikuti. Sampai bulan Juni, Juli, itu baru 2.600 dapur. Pak Prabowo ini nggak bisa, kalau setiap daerah, di daerah ada anak-anak yang teriak, Pak MBG belum dapat MBG, bisa nggak dipercepat? Nah karena keinginan pemerintah, Pak Prabowo ingin segera memberikan makan bergizi, akhirnya ya dipercepatlah, ayo siapa yang mau ini kan, tidak saya akui ya akhirnya mungkin tidak selektif lagi. Karena mengejar perluasan target. Mengejar kuantitas, jumlah, supaya anak-anak lebih sudah cepat mendapat. Karena wah saya udah dapat di sekolah ini yang sekarang belum, itu kan kasihan gitu. Nah disinilah ada orang-orang, oknum-oknum, dalam arti pengusaha yang nakal, mestinya ini kan lahan untuk yayasan yang benar-benar untuk investasi sosial, investasi masa pendidikan. Tetapi kemudian mungkin mencari untung dari sini, kemudian dia daftar membuat yayasan-yayasan. Oke, ada yang mendaftar membuat yayasan-yayasan, bahkan menguasai banyak dapur. Betul. Ketika sudah ditemukan demikian, apa yang dilakukan? Karena kan tadi ini dampak. Persoalannya, saya juga aturannya kan saya masuk udah mengikuti aturan yang ada. Persoalannya di BGN 1 yayasan boleh 10. Sehingga kenapa orang bisa punya 40? Bisa jadi dia bikin 4 yayasan. Dan ini sulit, 4 yayasan kan bisa aja nanti nih adiknya, pembantunya atau siapa kan sulit dilacak. Karena pendaftaran secara online. Ya kan? Nah, paling yang bisa kita lakukan kan sebetulnya kita balik lagi. Siapapun yang mau membangun dapur nanti kelihatan. Siapa yang benar-benar membangun ini pakai nurani atau membangun dengan orientasinya bisnis. Kalau orientasinya bisnis, anak-anak itu kalau minta ganti misalnya, karena kita ini sewa kan, sudah membayar sewanya untuk peralatan susah. Nah itu yang orientasinya bisnis. Atau yang menunya jelek itu orientasinya bisnis. Tapi kalau nurani, dia jalankan benar. Nah itu yang sepertinya ini bukan orientasi bisnis. Tapi memang adalah di dalam nuraninya ini unsur-unsur sosialnya. Unsur-unsur mengabdinya. Unsur-unsur ingin membantu anak-anak. Nah, Oke. Bu Nani kan tadi sangat menyayangkan ketika ada yayasan yang justru berorientasinya bisnis, bukan lagi ke sosial seperti yang dicita-citakan atau dicontohkan oleh Presiden Prabowo. Nah, apa yang akan kemudian dilakukan ke depan supaya yayasan tadi yang berorientasi bisnis tidak lagi ada gitu? Sosial, saya ini bukan yayasan sosial aja, sosial, pendidikan, keagamaan. Kenapa? Tadi kan pertimbangannya karena mereka selama ini kan sudah mengabdi ke negara ini dan banyak bersentuhan dengan anak-anak gitu kan. Nah,
pertanyaannya gimana kalau dengan ada konglomerat misalnya turun dengan buat ini? Ya, karena waktu itu kita ngejar kuantitas, pada akhirnya karena saya juga pendatang, saya akan lakukan adalah you bikin nggak sesuai dengan juknis. Kalau nggak sesuai dengan juknis SOP, ya punya siapapun saya tutup. Saya tidak peduli. Ya, dan satu hal yang Mbak Maya mesti ketahui bahwa kontrak ini dengan pemerintah, dengan kita BGN, yayasannya hanya 1 tahun. Diperbarui. Artinya kita bisa nggak putus kontrak kalau dia tidak menjalankan dengan benar. Ya pada akhirnya sebetulnya semua boleh saja karena kan kita mengejar. Karena kalau tadi berharap dari ini kayak dilematis, kita berharap ideal. Harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Ternyata lamban sekali perkembangannya. Terpaksa kita buka ya semualah orang. Tapi sebetulnya harapan kita ini harus menjalankan dengan benar. Ya, nah. Nanti menurut saya ini mungkin memang masih berantakan gini tapi di tahun 2026 akan terseleksi dengan sendirinya. Mana yang orientasinya bisnis, mana yang ada nurani di sana untuk menjalankan ini. Rasanya mungkin kalau orang mana ada orang menjalankan dengan nurani, masih ada. Kenapa saya bilang masih ada? Di Sukabumi ada sekolah rusak, mitra ini urunan untuk membangun sekolah yang rusak itu, untuk benahin. Di Lampung banyak mitra-mitra yang urunan untuk benahin sekolah. Jadi masih ada menurut saya yang menjalankan ini tidak semata-mata bisnis tapi menjalankan program pemerintah untuk membantu anak-anak Indonesia dan menggerakkan ekonomi di bawah. Oke, masih ada yang menjalankannya dengan nurani. Masih banyak. Tapi dalam pembangunan dapur dan peralatan sebagainya macam mereka membutuhkan modal. Bu Nanik, bagaimana kemudian untuk menjembatani kebutuhan tersebut dan investasi yang sudah dikeluarkan di awal? Kita sudah hitung. Memang investasinya kan antara 3 sampai 6 miliar. Makanya itu kita bilang juga yang disebut sebagai 6 juta itu keuntungan juga salah. 6 juta ini biaya investasi yang kita bayar setiap hari. Nah, kita sudah hitung paling enggak 2 tahun sampai 2,5 tahun. Kalau mereka benar terus itu balik. Nah setelah itu ya kita mesti lebih kenceng lagi kan udah balik modalnya. Mesti bener gitu loh. Sementara tadi kontraknya 1 tahun. Ya, ya kalau dia 1 tahun enggak bener ya salahnya dia sendiri. Berarti dia rugi. Berarti ada resiko dong. Mitra ini memang ada resiko. Kenapa kita berikan insentif? Karena ada resiko. Risiko kita misalnya gini contoh. Kapan dia akan disuspend permanen, dihentikan permanen. Kalau dia terus menerus misalnya terjadi KLB. Keracunan 3 kali keracunan kita putus. Tanpa melihat angka keracunannya atau seperti apa? Enggak, pokoknya 3 kali kamu melakukan kesalahan, keracunan yang mengakibatkan kejadian luar biasa lah. Karena sebetulnya lebih pada gangguan pencernaan ya, bukan keracunan. Nah ini kita suspend, karena berarti kamu tidak menjalankan SOP juknis dengan benar. Atau kita sudah minta diubah nih. Ini ternyata dia bangun, loh sebelahnya ada kandang sapi. Nggak boleh loh juknisnya di sebelah kanan. Dia nggak pindah-pindah, ya kita tutup gitu. Ini risiko dia, risiko bisnis dia, risiko dia investasi di situ. Ya kan? Oke. Kenapa kemudian harus menunggu 3 kali kejadian luar biasa hingga kan kemudian suspend permanen? Kita kan menghitung juga investasi dia. Kita berharap artinya kita kan nggak boleh kejam juga. Dia kan sudah mengeluarkan tadi. Jakarta investasinya 6 miliar. Jakarta, Batam, Bali itu sekitar 5 sampai 6 miliar. Oke. Jadi kita kasih kesempatan dong sama orang. Misalnya ini. Tapi kalau satu kita kasih kesempatan ketika disuspend kan harusnya sudah dia perbaiki semua. 2, dia perbaiki. Kalau sudah 3 kali berarti kan dia sudah nggak ada perbaikan. Nanti kan kita lihat, oh ternyata udah dibilang airnya ini mengandung E. coli masih dipakai terus. Dia nggak pakai air yang disterilkan misalnya seperti itu. Oke. Jadi keracunan kan jadi satu yang bahaya sekali ya Bu Nanik ya. Untuk mereka yang disuspend secara permanen karena KLB 3 kali ini sudah ada atau belum? Belum, alhamdulillah sih belum, dan mudah-mudahan jangan, kasihan juga. 1 kali aja dan jangan ada kejadian lagi. Maksudnya harus kita sekarang ini kan yang ramai sebetulnya bukan masalah sudah reda ya yang apa namanya KLB yang gangguan pencernaan itu nggak seperti akhir tahun itu kan ya yang ramai. Sekarang kan lebih pada kualitas menu kan yang di Ramadan ini. Nah, artinya ada tantangan baru yang dihadapi dalam program MBG ini. Apa sejauh ini di sepanjang 2026 yang masih berjalan hampir 3 bulan Bu Nanik? Ya tantangannya gini ya, ini kan program baru.
program baru di mana langsung dapurnya aja SPPG-nya itu langsung ribuan. Kan sekarang aja sudah 51 juta, mungkin hampir 60 juta anak penerima manfaat di Indonesia. Ya pengawasannya dengan apapun kan mengawasi segitu kan tidak mudah. Saya nanti orang wah ini mana? Coba Brazil untuk mendapatkan waktu itu 11 juta waktu itu sekitar 20 juta manfaat atau sekitar pokoknya sekitar itulah. Itu butuh 11 tahun. Nah kita 1 tahun. Kita 1 tahun udah 51 hampir 60 51 sekarang mungkin 55 juta penerima manfaat. Se-Indonesia dengan wilayah yang tidak semuanya mudah dijangkau. Kalau Mbak Maya lihat ada yang diantarnya sampai pakai kapal, pakai perahu, pakai sepeda motor. Ada hambatan-hambatan distribusi di sana, Ya. mengingat kondisi geografis Ya, kita, Bu Nanik. artinya kita dalam jumlah besar dalam arti distribusi kita menjadi hambatan, pelaksanaan juknis ini juga menjadi hambatan karena kan mengatur itu seluruh Indonesia ini kan perlu ya bertahap lah. Jadi gini, kita waktu itu kan dituntut jumlah besar. Pasti kita utamakan dulu jumlah. Nah 2026 ini BGN makanya kita mulai suspend. Oke. Kualitas kan, kita akan menuju kepada perbaikan sambil melengkapi menuju ke 70 atau 80 juta nanti. Baik. Iya. Bu Nanik, selain tadi sudah mencapai kuantitas yang diinginkan, lalu bagaimana menjawab tantangan soal kualitasnya ke depan, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Arah Angin.